Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 31 di bulan Juli ya 2023. Dan seperti biasa guys, tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya, khususnya di keramaian. Apalagi di saat ini kalian sudah memulai aktivitasnya ya, karena di luar sana itu banyak sekali virus-virus dan juga penyakit ya yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya penurunan meskipun tipis ya di 0,45%. Dan tentu saja ini adalah hasil kontribusi dengan adanya Bitcoin dan juga para rival-rivalnya ya. Dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini bisa dibilang masih sideways ya setelah terjadi ada penurunan dikit semalam. Dimana untuk penurunan Bitcoin dalam waktu 24 jam ada di 0,58% guys. Kemudian disusul oleh Ethereum di 1,4%. Kemudian untuk BNB juga turun ya di 0,51% guys. Untuk XRP turun juga di 1,1%. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini kemungkinan ya untuk pergerakan altcoin ini tidak terlalu jauh berbeda dari penurunan yang terjadi ya. Dan ini yang cukup lumayan, ada yang namanya Curve guys. Jadi dengan tokennya CRV semalam ini mengalami penurunan yang cukup signifikan guys. Seperti yang terlihat di sini dalam waktu 24 jam mengalami penurunan di 15% guys. Bahkan dalam waktu 1 minggu ke belakang turunnya sudah di 18%. Nah, pertanyaannya apa yang mengakibatkan curve ini turunnya cukup lumayan? Nanti kita akan lihat ya di informasi hari ini. Kemudian kalau kita lihat untuk pergerakan dari Bitcoin untuk harganya ya, terlihat di sini untuk time frame daily-nya close candle kemarin memang sempat turun ya, menyentuh di harga sekitar 29.000, kemudian naik lagi dan itu mengindikasikan ya bahwa titik 29.000 juga merupakan titik support yang cukup kuat guys. Dimana para trader juga sudah menanti di harga tersebut ya untuk mengambil DCA. Dan masih seperti biasa ya, untuk DCA kita rekomendasikan di 28.500 atau di 28.000 guys. Dan kita doakan aja ya semoga dengan adanya pola yang terbentuk hari ini untuk close candle-nya ini cukup bagus guys kalau menurut saya pribadi ya. Karena pola yang terbentuk di sini menunjukkan adanya hanging man atau bisa dibilang juga doji ya. Dan indikasinya jika sesuai dengan skenario ya, harusnya ini akan naik dulu ya. Karena efeknya seperti itu guys untuk pola yang terbentuk. Dan kita doakan aja semoga ini bisa mencoba lagi untuk retest di MA20 untuk time frame daily-nya, dan target utamanya tentu saja di $30.000 guys. Kita doakan aja seperti skenario yang terjadi guys. Dan kalau kita lihat secara pola yang terbentuk di sini untuk time frame daily-nya ada drop base drop, kemudian aja seperti itu, dan untuk dropnya mungkin nyampe di sekitar 28.500 atau di 28.000 ya, dimana akan retest di area ini guys untuk retest di support 28.000 tepatnya pada area SR flip di sini guys. Oke, jadi untuk DCA bisa kalian ambil di harga tersebut untuk lebih konservatif tentunya ya. Dan untuk informasi yang pertama guys berhubungan dengan Curve atau token CRV yang semalam turun cukup lumayan ya. Di sini diinformasikan dari Cointelegraph bahwa pool dari Curve Finance ini telah dieksploitasi lebih dari $47 juta ya karena kerentanan reentrensi guys. Jadi beberapa pool stabil di Curve Finance yang menggunakan Viper dieksploitasi ya pada tanggal 30 Juli kemarin. Viper versi 0.2.15, kemudian 0.2.16 dan juga 0.3.0 rentan terhadap kunci masuk kembali yang tidak berfungsi guys. Beberapa stable pool atau pool stabil dari Curve Finance yang menggunakan Viper dieksploitasi ya pada tanggal 30 Juli kemarin dan mencapai kerugian sekitar $47 juta guys. Kemudian untuk investigasi sedang berlangsung ya, tetapi project apapun yang mengandalkan versi ini harus segera menghubungi pihak Curve Finance guys atau Viper di X atau di Twitter ya. Berdasarkan analisis kontrak yang terkena dampak oleh perusahaan keamanan Ancilia, 136 kontrak menggunakan Viper 0.2.15 dengan perlindungan masuk kembali atau reentrensi, dan 98 kontrak menggunakan Viper 0.2.16 dan 226 kontrak menggunakan Viper 0.3.0 guys. Menurut investigasi awal ya, beberapa versi compiler Viper tidak mengimplementasikan perlindungan reentrensi dengan benar, yang mencegah beberapa fungsi dieksekusi pada saat yang sama dengan mengunci kontrak. Serangan reentrensi berpotensi menguras semua dana dari sebuah kontrak guys. Viper adalah bahasa pemrograman Python yang berorientasi pada kontrak yang menargetkan Ethereum Virtual Machine atau EVM.
Kemiripan Viper dengan Python membuat bahasa ini menjadi salah satu titik awal ya bagi para pengembang Python untuk terjun ke Web3 guys. Sejumlah proyek keuangan terdesentralisasi terpengaruh oleh serangan tersebut, dan pertukaran terdesentralisasi Ellipsis melaporkan bahwa sejumlah kecil pool stabil dengan BNB dieksploitasi menggunakan compiler Viper lama. Alchemix It terhadap It juga menyaksikan arus keluar di 13,6 juta dolar bersama dengan 11,4 juta dolar yang dieksploitasi pada pool P Ethereum terhadap Ethereum GPIGD dan 1,6 juta dolar di pool S Ethereum terhadap Ethereum Metronome. CEO Curving Finance Michael Egorov kemudian mengonfirmasi bahwa 32 juta token CRV senilai lebih dari 22 juta dolar telah dikuras ya dari pool swap di saluran Telegram guys. Eksploitasi tersebut memicu kepanikan di seluruh ekosistem DeFi, mendorong gelombang transaksi di seluruh pool dan juga operasi penyelamatan dari topi putih atau white hat ya. Data dari CoinMarketCap menunjukkan token utilitas Core Finance yaitu CRV turun lebih dari 5% sebagai reaksi atas berita tersebut guys. Likuiditas CRV telah menurun secara signifikan ya dalam beberapa bulan terakhir, membuatnya rentan terhadap perubahan harga yang hebat, Cointelegraph melaporkan. Menurut Core Finance, kontrak untuk CRV USD dan semua pool yang ada di dalamnya tidak terpengaruh ya oleh serangan tersebut. Core Finance adalah protokol DeFi yang memungkinkan pertukaran terdesentralisasi atau DEX stablecoin dalam Ethereum. Pertukaran ini atau protokol ini telah menjadi sasaran serangkaian insiden di dalam ekosistem. Beberapa hari yang lalu, platform Omnipool Conic Finance dieksploitasi sebesar 3,26 juta dolar dalam bentuk Ethereum dengan hampir seluruh jumlah yang dicuri dikirim ke alamat Ethereum baru hanya dalam satu transaksi saja. Protokol DeFi telah menjadi sasaran beberapa serangan selama beberapa bulan terakhir ya. Dan menurut laporan aplikasi portofolio Web3, DeFi lebih dari 204 juta dolar ditipu melalui peretasan dan penipuan DeFi pada kuartal kedua tahun 2023 saja guys. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin mempunyai aset di Core Finance ya, tolong dicek apakah terjadi sesuatu atau enggak, dan syukur kalau tidak terjadi sesuatu ya. Dan jika terjadi sesuatu, ini harap kalian untuk menghubungi pihak Viper ya di Twitternya untuk mengkonfirmasi keadaan atau situasi yang terjadi terhadap aset kalian di Core Finance guys. Oke? Dan masih berhubungan dengan Core Finance ini ya, seperti yang diinformasikan dari The Block, di mana jutaan token Curve DAO dicuri beberapa menit sebelum misi penyelamatan White Hat. Perkiraan saat ini menunjukkan bahwa 7 juta token Curve dan 14 juta dolar wrap Ethereum atau WETH ya diambil dalam eksploitasi tersebut guys. Dan token-token tersebut dicuri dari pool CRV Ethereum di Core Finance. Analisis keamanan Blocksec mengklaim bahwa dompet yang digunakan untuk serangan tersebut didanai dari bursa kripto Binance. Curve saat ini mengalami kerentanan yang mempengaruhi banyak pool karena bug pada versi bahasa pemrograman Viper sebelumnya guys. Dan sebelum eksploitasi ini 26 juta dolar token telah ditransfer dari beberapa pool pabrik Curve, dan hal ini berdampak pada proyek-proyek termasuk GPIGD seperti yang tadi informasikan ya. Kemudian ada Metronome dan juga Alchemix. Sejauh ini arus keluar aset secara keseluruhan yang terkait dengan insiden keamanan ini pada pool Curve telah melewati 41 juta dolar ya. Ini menurut data dari Blocksec. Pemilik wallet telah melakukan beberapa langkah hari ini untuk mengurangi risiko likuidasi dan sebelumnya telah menyesuaikan pinjaman dan jaminannya ketika berada dalam bahaya likuidasi guys. Jadi seperti yang tadi saya bilang ya, buat teman-teman semua yang mempunyai aset di Core Finance, agar dicek keadaan ataupun situasi terkini ya dari aset kalian di Core Finance. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Cointelegraph. Di sini diinformasikan bahwa Ethereum guys ini akan bisa dihancurkan ya oleh token liquid staking guys. Nah ini menarik juga ya. Jadi popularitas token staking yang cair guys atau liquid ini dapat mengantarkan era baru ya untuk Ethereum dan juga mata uang kripto lainnya, dan memainkan peran penting ya dalam pasar bullish yang baru guys. Sebelum kita menyadarinya ya, token staking cair atau LST ini akan menggantikan mata uang kripto asli Ethereum guys, yaitu ETH ya. Di mana pasar LST ini sudah bernilai sekitar 17 miliar dolar dan terus berkembang ya sejak penggabungan Ethereum atau Ethereum The Merge. Meskipun LST baru saja mulai mencapai langkahnya, keunggulannya dibandingkan Ethereum tradisional akan segera terlihat ya jelas bagi penyedia likuiditas, menggulingkan Ethereum dari singgasananya dan mengantarkan era baru dominasi LST guys. Sejak The Merge, Ethereum sekarang dapat dipertaruhkan untuk menghasilkan hasil tahunan sekitar 4%, tergantung pada faktor aktivitas jaringan. Total Ethereum yang dipertaruhkan atau di staking ya, kemudian jumlah validator dan nilai yang ditangkap oleh nilai maksimum yang dapat diekstraksi
transaksi. Perkembangan ini signifikan karena sifat Ethereum sebagai aset yang umumnya stabil. Banyak mata uang kripto yang lebih tidak stabil guys, sehingga pemiliknya harus mempertimbangkan imbal hasil dan apakah harga aset tersebut akan naik atau turun. Sebagai alternatif, Ethereum sekarang menawarkan imbal hasil dari staking dan stabilitas dan juga apresiasi harga secara bertahap guys. Kapasitas baru untuk mempertaruhkan Ethereum dan juga mendapatkan hasil berarti bahwa mereka yang memegang Ethereum saat ini harus memutuskan ya, haruskah mereka menyediakan likuiditas dengan Ethereum mereka atau berharap untuk mendapatkan fee, atau apakah mereka akan lebih baik mempertaruhkan Ethereum tersebut dan mendapatkan imbal hasil yang pasti guys. LST memecahkan dilema ini untuk para liquidity pool dan tidak seperti Ethereum yang di stake seperti biasa ya, yang tidak liquid dalam kontrak staking Ethereum. LST membuka nilai yang melekat pada token yang di stake, memberikan liquidity pool sebuah token tanda terima liquid yang dapat diperdagangkan secara bebas dan digunakan sebagai jaminan dalam protokol keuangan terdesentralisasi atau DeFi. Karena LST membuat aset yang dipertaruhkan menjadi liquid, maka LST menawarkan fleksibilitas bagi pemegang token untuk melakukan aktivitas lain di berbagai jaringan sambil tetap mendapatkan reward staking Ethereum guys. Ini berarti ya bahwa liquidity pool sekarang dapat memperoleh hasil dari Ethereum yang di staking ya, sambil secara bersamaan menggunakan LST untuk menyediakan likuiditas di pembuat pasar otomatis atau AMM ya. Yang terpenting, LST juga menawarkan biaya masuk yang lebih rendah daripada staking Ethereum seperti biasa, yang menarik untuk menjangkau audiens baru dan investor dengan dana yang lebih kecil tentunya. Argumen bahwa LST akan menggantikan Ethereum di DeFi ini sudah jelas ya, dan dimana setiap liquidity pool yang memilih untuk memasok Ethereum ke AMM daripada LST mengorbankan sekitar 4% APR. Tidak diragukan lagi ya, ada beberapa orang di dunia ini yang berpendapat bahwa Ethereum adalah Ethereum, bahwa itu adalah token terbesar kedua dalam landscape mata uang kripto dan tidak akan kemana-mana katanya. Tetapi kripto sangat cepat berkembang dan komunitas ini selalu mencari pengembangan teknis berikutnya yang membuat perolehan hasil menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Dan ketika sampai pada titik tertentu, LST menawarkan cara yang lebih efektif ya untuk memperoleh hasil atau reward. Awal dari transisi ini sudah dapat dilihat ya pada tren staking di dunia pasca Shanghai kemarin ya. Pada tahun 2023 saja, Ethereum yang disimpan dengan protokol Lido DAO telah meningkat dari 4,9 juta menjadi 8 juta guys, mewakili lebih dari 30% dari semua Ethereum yang di staking. Swell Network yang diluncurkan pada pertengahan April juga telah memiliki lebih dari 43.000 Ethereum yang di staking di platformnya. Pergeseran ini dapat berarti LST akan mengambil alih sebagai aset dominan di bursa terdesentralisasi dan akhirnya menggantikan Ethereum sepenuhnya ya sebagai token utama dalam kripto. Pertumbuhan besar-besaran LST Finance dapat mengantarkan pada era di mana semua Ethereum akan dipertaruhkan atau di staking yang melalui protokol staking yang liquid dan pengguna akan melakukan semua perdagangan dan aktivitas lainnya menggunakan LST guys. Jadi kita tunggu aja seperti apa perkembangan dari LST ini guys. Apakah benar-benar akan menjadi pengganti dari Ethereum? Ini cukup menarik untuk diikuti. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Coin Edition ya. Di sini diinformasikan bahwa Aptos Foundation ini mengumumkan hackathon global di Singapura guys. Nah ini menarik juga ya. Jadi Aptos Foundation sebagai organisasi kripto di balik lapisan 1 ya untuk bukti kepemilikan dari blockchain Aptos ini telah mengumumkan bahwa mereka akan menyelenggarakan hackathon global di Singapura antara 11 sampai 13 September 2023 nanti. Acara 3 hari ini akan melihat para peserta perancang membuat kode dan mendemonstrasikan ide Web3 mereka dengan pembangun lain di komunitas kripto dan berjejaring dengan para pemimpin industri. Menurut situs web resmi Aptos, hackathon akan mencakup beberapa jalur peretasan termasuk token non-fungible atau NFT, keuangan terdesentralisasi atau DeFi, infrastruktur, GameFi, pembayaran, dan perkakas di antara beberapa lainnya. Peserta dapat memenangkan sebanyak $30.000 ya di setiap jalur peretasan dengan penghargaan yang dibayarkan di akhir acara guys. Hackathon ini bertujuan untuk menarik individu dan tim yang tertarik dengan Aptos atau membangun jaringan. Selain hadiah uang tunai, Aptos Foundation juga akan mendanai proyek kripto pemenang hackathon untuk mendukung pengembangnya. Selain itu ya, tim yang bekerja baik akan menerima dukungan khusus dari tim Aptos untuk mengembangkan proyek mereka di jaringan. Kinerja peserta akan dinilai berdasarkan 5 kriteria utama dan ini akan mencakup pemanfaatan blockchain Aptos ini sekitar 30%, kemudian tingkat inovasi di 20%, kemampuan teknis 20%, kelengkapan proyek 20% dan potensi di masa depan ini sekitar 10% guys. Tanggal akhir untuk mendaftar hackathon adalah di 4 September 2023 nanti ya. Dan selain kompetisi, hackathon akan menampilkan pemrograman seputar Move on Aptos, presentasi dari mitra jaringan, kemudian interaksi dengan para insinyur inti Aptos dan lain-lain ya.
ya. Penghargaan untuk peserta yang menang akan diberikan dalam bentuk campuran dolar Amerika Serikat dan token asli Aptos ya, yaitu APT. Dan pada saat artikel ini ditulis, APT diperdagangkan pada harga 7,11 dolar, naik lebih dari 22% ya selama seminggu terakhir, dan token ini memiliki volume perdagangan harian sebesar 1,03 juta dolar dan kapitalisasi pasarnya sebesar 125 juta dolar guys. Jadi buat teman-teman semua yang tertarik untuk mengikuti hackathon global di Singapura yang diadakan oleh Aptos ini, bisa mendaftar sekarang ya. Paling lambat nanti di 3 September, dan ini cukup menarik untuk diikuti ya karena hadiah cukup besar juga. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian bitcoin.com, di mana di sini diinformasikan ya bahwa mining ataupun peternakan penambangan kripto senilai 20 juta dolar ini akan dibangun di pembangkit listrik tenaga air di Kyrgyzstan guys. Nah, ini menarik juga ya. Presiden Kyrgyzstan yaitu Sadir Japarov mengatakan kepada media lokal minggu ini ya bahwa ia telah menyetujui pembangunan ladang penambangan aset digital dengan kapasitas yang direncanakan hingga 30 megawatt di lokasi pembangkit listrik tenaga air HPP Kambar Ata di negara itu guys. Presiden juga menyatakan bahwa HPP Kambar Ata telah beroperasi sejak tahun 2010 ya, di mana pembangkit ini mampu menghasilkan 120 megawatt listrik, tetapi hanya 90 megawatt yang dapat digunakan oleh konsumen saat ini karena transfer dibatasi oleh kapasitas jaringan listrik. Akibatnya dalam 13 tahun terakhir, negara Asia Tengah ini telah kehilangan 6,816 miliar kilowatt hour listrik senilai sekitar 3,275 miliar Kyrgyzstan som, lebih dari kira-kira ya 37 juta dolar guys, kata Sadir Japarov. Dia menekankan ya bahwa setelah mulai berjalan, penambangan kripto akan menghilangkan kerugian ini. Wilayah ini menarik ya, banyak perusahaan pertambangan setelah tindakan keras dari China terhadap industri ini ya 2 tahun lalu. Di negara tetangga Kazakhstan, masuknya para penambang disalahkan atas meningkatnya defisit listrik di negara tersebut dan undang-undang yang membatasi konsumsi listrik mereka mulai berlaku tahun ini guys. Kyrgyzstan sebelumnya telah menutup fasilitas penambangan ilegal, dan pada akhir 2021 ya, kenaikan tarif listrik untuk para penambang. Pada tahun 2022, sebuah undang-undang khusus memberikan definisi hukum untuk aset virtual, termasuk mata uang kripto, melarang pembayaran kripto, dan memperkenalkan perpajakan untuk mendapatkan investasi dan hasil penambangan. Undang-undang ini juga memperlakukan rezim pendaftaran untuk bisnis pertambangan guys. Jadi ini menarik ya untuk diikuti. Akhirnya semakin banyak fasilitas-fasilitas penambangan ya, dalam hal ini adalah untuk sumber daya listrik yang digunakan, yang ditawarkan oleh negara-negara yang mempunyai sumber daya listrik besar ya. Dan tentu saja ini akan menjadi hal yang menarik ya untuk kripto, khususnya dari Bitcoin itu sendiri, dan ini akan membuat adopsi kripto akan semakin menarik ke depannya guys. Oke, kita lanjut ke informasi yang terakhir ya. Kita lansir dari Cointelegraph, di mana di sini diinformasikan ya bahwa untuk pembagian pendapatan dari iklan X atau Twitter ini menjadi pertanyaan ya, apakah pembayaran kripto ini akan ada atau support di Twitter di masa depan guys. Jadi jika platform Elon Musk ini memilih untuk memperkenalkan pembayaran kripto di masa depan, layanan on-ramp Stripe dapat terbukti bermanfaat. Menyusul pengumuman inisiatif pembagian pendapatan iklan X atau Twitter ya, pertukaran kripto, Kraken mengusulkan kemungkinan menerima pembayaran dalam bentuk Bitcoin. Komunitas X menanggapi tweet tersebut secara positif dan memuji saran tersebut sebagai ide yang disambut baik. VJ Crypto Guerrier mengatakan akan luar biasa jika CEO X yaitu Elon Musk dapat memulai dengan Dogecoin untuk pembayaran. Namun, Xela.Lens, pengguna lain di platform tersebut, juga menyatakan bahwa untuk saat ini mungkin lebih realistis untuk menerima pembayaran dalam web money. Setelah dinanti-nantikan ya, X akhirnya memperkenalkan program bagi hasil untuk iklannya untuk para kreator yang memenuhi syarat di seluruh dunia. Inisiatif ini memungkinkan para kreator untuk menerima sebagian dari pendapatan yang dihasilkan dari iklan yang ditampilkan sebagai tanggapan atas konten mereka di platform X atau Twitter. Menurut para pengembang, langkah ini merupakan langkah penting dalam komitmen X untuk mendukung individu dalam mencari nafkah secara langsung di platform yang baru saja berganti nama ini guys. Para kreator dengan minimal 15 juta tayangan dalam 3 bulan terakhir dengan setidaknya 500 pengikut dan langganan verifikasi Blue akan memenuhi syarat ya untuk mendapatkan pembayaran. Sementara itu, X telah mengumumkan perusahaan teknologi finansial Stripe sebagai pemroses pembayaran untuk pembayaran. Menurut laporan dari Cointelegraph ya, Stripe meluncurkan layanan on-ramp fiat to crypto asli yang bertujuan untuk meningkatkan proses pembelian kripto bagi pelanggan di Amerika Serikat. Dan jika platform Elon Musk ini memperkenalkan pembayaran kripto, maka layanan on-ramp dapat terbukti bermanfaat. Namun tidak ada indikasi atau rencana dari pengembang X mengenai penerapan pembayaran berbasis mata uang kripto guys. Dukungan pembayaran mata uang kripto telah tersedia sejak April 2022 ketika
ketika Stripe memperkenalkan pembayaran kripto untuk kreator Twitter. Kemungkinan peluncuran pembayaran kripto di platform media sosial telah menjadi topik diskusi selama beberapa waktu, dengan spekulasi yang menunjukkan bahwa Doge dan juga Bitcoin bisa menjadi salah satu koin awal yang akan didukung oleh X atau Twitter ini. Pada kenyataannya, dukungan pembayaran kripto telah tersedia sejak April 2022 ketika Stripe menambahkan dukungan untuk pembayaran mata uang kripto kepada para kreator Twitter, guys. Jadi menarik ya. Kita tunggu aja kejutan apa lagi yang akan dibuat oleh Elon Musk ini, dan apakah nanti Bitcoin ataupun Dogecoin yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran di Twitter atau X ini akan sangat menarik sekali. Oke, untuk sementara itu dulu guys untuk informasinya, dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan yang pasti kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.